anggota grup 2, kepala suku kita Pak Harindoyo. Anggotanya saya sendiri, userman jadi juru tulis. Kemudian ada member Pak Maris, Pak Amir Mahmud, dan Pak Robian. Kita mulai. Untuk kota yang kami bikin tadi, kita bikin penentuan hazardnya adalah H2S at water flood station. Kemudian yang menjadi top eventnya H2S release. Kita mulai dari thread dulu. Jadi seperti ada penjelasan dari Pak Tikus bahwa thread ini adalah segala sesuatu atau event yang bisa menyebabkan terjadinya top event yang kita bikin di sini. Top eventnya H2S release. Yang pertama kebetulan kita ambil dari video adalah broken plunger pump di water flood systemnya. Terjadi plungernya broken dan release water dan H2S dari situ. Kemudian untuk barriernya, barrier pertama ada loto, kemudian barrier kedua ada alarm. Yang alarm ini kita ada bikin juga escalation faktornya adalah alarm malfunction, dengan barriernya preventive maintenance untuk alarmnya sendiri. Kemudian barrier berikutnya prosedur, dan barrier berikutnya lagi inspection. Kemudian thread kedua kita mencari kembali seperti yang tadi, kita mencari root cause yang bisa menyebabkan H2S release. Kita menentukan dari pengalaman juga di lapangan sih, terjadi rilisnya itu di pipe, valve, dan fitting connection yang bocor pada sistem tersebut. Hal ini bisa disebabkan karena korosi, bisa karena materialnya enggak baik, salah satu seperti itu. Nah, barriernya kita pilih, barriernya adalah ada cathodic protection. Ini bagian dari engineering control yang passive protection. Dia memproteksi tapi untuk jangka waktu yang panjang. Kemudian barrier kedua ada regular inspection, inspeksi berkala untuk semua pipa-pipa, valve, sambungan-sambungan pada sistem tersebut. Kemudian painting ini salah satunya untuk menjaga pipa berkarat dari arah luar. Kemudian barrier berikutnya kita ada material selection. Material selection ini ditentukannya di awal karena kita dalam pemilihan material harus sesuai dengan peruntukan. Bisa jadi seperti ini untuk H2S, kita pilih material yang memang sanggup dan sesuai untuk H2S. Ada escalation factor untuk yang di material selection itu adalah escalation factornya bad material selection. Ini kesalahan dalam pemilihan material. Di barriernya untuk ini ada engineering control. Soalnya di perhitungan engineering ada jenis pipa, kualifikasi pipa yang sesuai dengan peruntukannya. Kemudian barrier terakhir ada operation procedure. Operation procedure sendiri prosedur operasi yang sesuai dengan kualifikasi pipa, valve, dan fitting. Karena pipa, valve, fitting itu ada standar tersendiri. Boleh dilewatin flow berapa, boleh temperatur berapa, boleh pressure berapa. Di operation procedure ini dijelaskan semua. Kemudian thread berikutnya upper pressure. Upper pressure ini secara umum di water flood system. Upper pressure dapat menyebabkan terjadinya H2S release. Nah, yang menjadi PR-nya ada operation procedure yang seperti yang tadi, operation procedure. Kemudian ada safety control system device. Ini seperti level speed high, level speed low, atau level alarm high, level flow-nya yang seperti itu, atau pressure safety valve. Semua yang instrumentasi device yang untuk di safety control system. Kemudian barrier berikutnya preventive maintenance. Preventive maintenance ini sangat dibutuhkan untuk semua peralatan-peralatan.
Kemudian untuk thread kita cuman ada 1, 2, 3. Kemudian kita geser ke konsekuen. Konsekuensi pertama itu ada fatality atau personal injury. Ini untuk personal yang bekerja. Mitigasinya ada, barriernya ada PPE. PPE ini macam-macam. Ada PPE khusus untuk H2S, PPE yang normal kita pakai sehari-hari. Nah, ada eskalasinya. Eskalasi faktor adalah unstandard PPE. Di eskalasinya yang kita tentukan. Nah, untuk barriernya untuk standar PPE itu ada, secara umum sih ada ini pemilihan PPE-nya. Terus di PPE sendiri mungkin ada beberapa PPE yang pakai expired date. Kemudian barrier berikutnya ada kita ada eskalasi faktor juga, adalah broken atau malfunctionnya gas detection system tersebut. Barriernya untuk hal ini adalah regular inspeksi. Regular inspeksi untuk sistem gas detection, gas leaking detection. Kemudian barrier berikut ada prosedur. Prosedur ini memuat apa yang harus kita lakukan di plan yang berbahaya dengan ada kondisi terdapat adanya gas beracun. Kita pun menentukan ada escalation faktornya, yaitu ada istilah obsolete prosedur. Obsolete prosedur adalah prosedur yang tidak berlaku. Karena beberapa prosedur bisa diupdate berdasarkan kondisi terkini. Nah, yang barriernya adalah update prosedurnya tersendiri. Kemudian berikutnya adalah training. Barrier berikutnya training. Training ini training macam-macam, training pekerjaan dan segala macam. Ini training secara umum, termasuk training masalah pengendalian kebocoran gas beracun atau handling H2S. Kemudian ada escalation faktornya. Unfollow training schedule ini maksud kami training yang sudah terschedule tidak dilaksanakan dengan baik, sehingga orang yang perlu ada training refreshment tidak terjalankan dengan baik, jadi bisa bikin orangnya lupa seperti itu. Kemudian barriernya untuk unfollow training schedule adalah training matrix. Kita punya training matrix yang menentukan si orang tertentu membutuhkan training apa dan waktunya. Kemudian konsekuensi yang kedua, ya Pak? Cukup Pak ya? Ya. Tidak bisa memberi gambaran. Terima kasih Pak Gubernur. Terima kasih Pak atas kesempatannya. Jadi grup 2 ini yang paling menarik escalation faktornya ya. Ini keren banget.